Mister bro, kali ini opung lawan Baxia, Stralda dan masih Digi menjadi pilihan utama untuk Brandis. Ini udah mulai budu-buduan sih dari apa namanya? bukan. Budu-buduan dan Martel udah mulai budu-buduan hero-hero favoritnya ya. Iya. Udah mulai dimatiin satu demi satu juga. Kembali ada ini loh. Baxia ya yang sebelum-sebelumnya tuh masih bisa jadi roda. Masih bisa keliling-keliling santai-santai dengan knockdown. Sekarang dimasukin ini di gudang sama Brody. Benar sekali. Ini udah diikat langsung di dalam sangkar untuk Diginya. Nggak bisa kemana-mana lagi. Paling ya dikasih tiap hari ya dimandiin, dikasih makan gitu ya. Nggak bisa keluar dari kandang. Udah ini nyangkut ya dia ya. Yoi. Oke, sama Tilda ini membuka peluang untuk mendapatkan Natalia yang biasanya dibuang sama Brain Esport dan masih untuk Natalia. Sehingga Cloud apakah akan menjadi first pick? Yes, bukan itu aja. Gak Silina loh. ternyata. Silina masih menjadi pilihan, bukan Piu yang first pick, tapi kali ini Kid yang first pick. Tapi apakah efektif? Karena Yusin sudah diamankan bersama dengan Cloud. No Silvana kalau nggak Yuzong. Benedetta. Enggak sih Yuzong sih. Benedetta. Ayo. Kalau nggak Jonghead. Salah Saya semua. media Remedi lagi. semua. Udah dua mata kuliah lagi kita nih ya, media lagi. Tambah ya IP semua ya. kita drop nih IP. Tambah semuanya. Oh ya, Yuzong terbuka untuk Burmese Goals dan mereka masih bisa mengamankan ada Hayabusa. Ya. Ada Hayabusa, masih ada Cloud juga kalau mau diambil sekarang. Ini saat-saat terbaiknya sih. Iya. Opening banget sih. Ini udah kill-killan masalahnya Om, udah nggak peduli lagi. Nggak ngambil sekarang udah kelar di ban langsung. Nanti nggak ada, ternyata dibuang. Ban gitu nggak bisa. Harus sekarang. Ini deh bagaimana pilihannya? Apakah masih berani untuk mengambil core di akhir-akhir? Kayaknya udah nggak efisien lagi deh. Oke, Cloud. Oke, itu dia satu yang dibutuhkan ya. Biar nggak di ban. ini sih Cloudnya di mid. Benedetta? Ini Cloudnya di mid bro. Benedetta. Atau yang lain kah? Yuzong. Oke, Yuzong. Benedettanya kali ini tidak coba diburu-buru. Gak laku ya Gak Benedetta? laku. Gak laku. Dari kemarin berebut, sekarang gak laku. Udah Inilah. buat lu aja. Inilah bukti nyata. Apa itu? Kapanpun kalian berada di atas, bisa saja kalian bisa tidak ada di atas lagi dalam sekejap dan berada di bawah. Oke, dan Benedetta bisa diambil. Berarti terkadang Oleh kalian terkadang kalian bisa setelah turun ke bawah pasti Bisa nyangkut, naik lagi. nyangkut di tengah. Iya. Nggak langsung jatuh. Iya, santuy. Benar. Top global ngeles dia. Ya, mau ngeles dia. Jadi masih ada nilai prioritas untuk Benedetta bagi Brain Esports. Jangan lupakan juga masih ada Alice, masih ada Lunox, masih ada si siapa tadi? Parsha ya. Ya, Parsha Elis Bisa dibuang menjadi lah ya, pilihan-pilihan. MMBG ya. Ya, tapi menurut gue mereka nggak bakal ambil semuanya nggak sih? Kayak Karena nanti itu ada pilihan seperti ambil duluan. Ini Baxianya udah disikat habis. lihat ya. Alice lah. Parsha. Alice atau Parsha? Ayo. Parsha. Siapa? Alice Dulu, sabar. Parsha nanti yang terakhir. Parshanya masalahnya tadi mereka udah ketemu formulanya untuk bisa mengganggu gitu. Betul. Bisa dilepas juga sih. Iya. Mungkin ada kemungkinan juga bisa dilepas. Oke. Tapi kali ini cukup menegangkan ya. Wah, tegang sekali Oji ya. Iya, makanya kita juga Udah tegang ya? masih mencari posisi-posisi yang bagus. Dan ternyata Chow memang di posisi depan itu dia sangat bagus untuk pick off dan harus diamankan terlebih dahulu. Soalnya Coy bisa langsung masuk kan ya. Dia Iya. cepet banget dia masuk. Masuk dan lagi. keluar, Iya, itu benar-benar dia. cepet banget dan bahkan bisa dibilang kalau tidak ada pengamanan, wah itu yang bahaya. Bisa bubar sih di bagian belakang. Iya, kalau misalnya core-core-nya nggak ada pengamanan, wah hancur lebur bro. Backline itu udah pasti dia cekak-cekak sama Chow. 3-2-1 siapa nih? Parsha enggak? Enggak. Nama Parsha, oke. Enggak. Silvana. Oh, udah ya. Weng ternyata ya. Oke. Ya, second damage. Paling damage dari Brand menurutku udah cukup sih. Mereka sudah punya Benedetta, mereka juga sudah punya si Yusin. Luno. Oh, dibalikin bro. Lunoxnya kali ini. Wow. Ya, Ya, kenapa? Iya, Ini dengan damage sebesar itu ya. Ini damage-nya bakal sakit banget bro. Ini damage-nya bakal mentok banget. Harusnya. Ini damage-nya bakal gede banget, Pak. Masalah Yuzong, Iya. kena Lunox. Wah, hancur. Sampai dalam ya damage ya. Pegoyang tuh landingnya pasti, yakin gua. Nggak mungkin bisa bertahan tuh landingnya. Pasti
unstable connection dia. Iya. Ya Unstable ini berarti connection. dengan penetrasi yang begitu ini ya besar Benar. sekali ya dari teman-teman untuk brand e-sports. Berarti penangkalnya nih dari Burmese Girl, mereka masih belum punya kayak tank yang cukup bisa tanky lah. Buat bisa menjaga di bagian depan. Harith. Harith, oke itu satu. Masih untuk jawaban bagi Burst Depas masih kurang satu lagi yang lebih tebal untuk bisa nahan serangan dari brand e-sports. Akai, oke. Keluar beneran Akainya ternyata. Bandingkan dengan Harithnya, oke. Itu dia Akai dan juga Harith last pick-nya. Gak pikir lama, Khalid yang dipakai. Cukup jarang kita lihat Khalid tadi sempat dipakai sama Whiskey. Si tebal ternyata ya. Akhirnya nongol kembali dan ini adalah 5 hero yang akan berlaga di game yang kelima antara Burmese Girl versus Brand Esports. Wow, kali ini jujur bukan sembarang jujur. Oke. Iya, gimana? Burmese Goals dari draft pick-nya aku suka. Aku suka Burmese Goals. Aduh. Gimana kalau pulung? Aku suka Brand Esports. Gimana Kalau Om Wawa? opung? Nah, Aduh, kalau aku sih ya iya. tidak akan melanjutkan dengan lagu. Kenapa? Iya, karena langsung saja Obawa bakal pick brand e-sports sekarang. Oke, Brand. Brand. Dua Brand, satu BG berarti ya. Biasanya. Biasanya. Yang banyak. Ya. Salto Kalah. ya. Yang banyak kalah. Biasanya memang gitu, tapi ada Lunox di sini. Jangan lupakan Lunoxnya ini bahaya dia. Aduh, jauh nih. Beracun bro, ada Yuzong beracun bro. Santai aja. Kalian tuh jangan terburu-buru. Ingat, Yuzong beracun bakal bisa save the day. Ataukah malah Lunox yang mentok mengguncangkan laning dari seorang Yuzong. Dan kita langsung aja masuk. Ini dia game yang ke-5 di M2 World Championship. Join the fight. Yoi, langsung dipanahkan kena dia minion yang udah langsung ada. Lusty siapa yang dilempar malah Akai ya. Akai ya, ada flying panda yang kita lihat barusan langsung terbang tapi gagal untuk menerbangkan ke arah blue buff-nya, tapi masih berhasil dia untuk mengganggu langsung masuk ke dalam karena Ace juga belum berasa harusnya di awal-awal seperti ini. Yes, tapi Pio bakal di first blood harusnya kali ini dan das first blood didapatkan oleh seorang Kid. Lihat, Burmese Gold langsung menunjukkan taringnya. Walaupun seorang Aceh diganggu pergerakan, tapi Aceh ngapain di situ ya? Dia itu ngebuang waktu banget loh untuk farming. Ya, dan juga dia nggak dapetin purple buff-nya. Masih ketahan kan tadi? Iya makanya itu dia buat apa di situ? Waduh, nah dari Brand Esports sendiri tadi udah kehilangan satu orang. Mereka juga harus berhati-hati sebentar dari Flexi. Oh, terkena efek yang cukup pahit ternyata. Tapi Peo akankah 2 kali? Enggak, ternyata untungnya dia masih bisa masuk lagi ke dalam outer turret yang ada di area mid lane. Hampir terkena Abyssal Arrow yang dilemparkan oleh Kid. Tuh, lihat tuh. Dirusuh terus itu purple-nya. Lihat bener-bener dirusuh abis-abisan bahkan dilempar ke arah belakang. Ini bakal coba dipasang, langsung bakal ditumbakin dan dapetin poin tambahan untuk seorang Kid. Lagi 2 poin, walaupun 2 poin tapi mid lanernya Carlton Z dan juga seorang Aceh tertinggal. Iya, S tertinggal walaupun timnya berhasil mendapatkan 2, tapi kita lihat di sisi yang berbeda Brand Esports untuk Kanzi-nya melakukan farmingan dengan cukup bebas, tapi sekarang momennya akhirnya datang juga. Purple buff menjadi milik dari S. Ya, tapi ini sekarang kan kayak mereka udah ketinggalan satu purple buff sih. Iya. Soalnya kan untuk purple buff yang kedua, ya rata-rata spawnnya di menit yang ya sekitar menit kedua juga gitu. Benar. Dari menit kedua nongol mungkin ya Tempat entah 5 lah. iya, entah menit kelima nantinya baru nongol lagi. Sementara untuk Peo Udah level 4. Wah, ini gawat. Udah level 4, ini bakal bisa di burst. Dan lihat, ada Kid berhasil mendapatkan satu buah lelenya, tapi ternyata cover yang baik dari seorang Lusty dan juga Pio. Bahkan maybe yang harus bonyok kali ini seperti yang aku bilang, dari keningnya. Kalau udah level 4 bakal bonyok banget Pak Pulung. Iya, pandanya pun akhirnya tadi harus punah karena dikeroyok dengan segitu banyaknya orang. Ace masih berputar-putar di bagian tengah, belum bisa mengumpulkan stack demi stacknya. Masih melakukan farmingan aja, sementara di bagian bawah Flapsi. Ada satu wave minion yang akan dikonversi jadi poin gold. Oke, Ruby Dede di arah bottom lane kali ini masih bersabar. Pergerakan dari kedua belah tim, mereka tidak ada yang mau terlalu terburu-buru. Iya, Dual dari Aceh masih benar-benar di babysitter. Udah terlihat ada seorang Lusty di sana. Dari Maybe juga nggak bisa mengganggu pergerakan. Coba digarote, Soliter ternyata enggak. Flapnya sih coba untuk membantu S. Retribution berhasil diamankan dan kali ini S mendapatkan 2 buffnya dan bisa farming di menit yang ketiga. Oh, di bagian bawah tapi ternyata udah ada jatuh korban lagi Ruby Didi. Itulah orang ini di bagian atas. Ribo masih bisa mengamankan areanya walaupun kalau di minimap kita lihat ada Akai dan juga Yuzong, ada Panda dan juga Naga bersatu untuk kali ini. Bener banget, Maybe langsung ada Hurricane Descent berhasil mendapatkan 1 poin tambahan harusnya di arah top lane. Ribo gak bisa bertahan dan terjata
Quacksan ganda berhasil menyelamatkan seorang Ribo dan bahkan harus nggak kehilangan kena. seorang aganya. Dija yang Ya tumbang. ampun. Oh my god, Ribo berhasil membuat Timur Mesko kehilangan 2 playernya kali ini. Digocek Waduh. bisa-bisa dong. Itu udah buang XP lama, waktu lama. Dan juga bahkan tidak ada Iya. damage sama sekali, tidak ada Kalah. kerugian untuk Brain Esports. Waduh, Kalah pula. Kalah lagi. Mana tadi Dragon Tail-nya nggak kena. Kena Kakak juga. Satu hit terakhir dia sempat untuk quicksand-nya gitu. Ya ampun pas banget momennya, tapi sekarang kita lihat aja terkurung. Langsung aja terjepit dengan lemak pandai diputar-putar Hurricane Dance-nya. Apa yang terjadi? Ada Alekto yang udah dikeluarkan juga pertempuran, ada Chaos Assault yang udah dikeluarkan, tapi belum ada jatuh korban tambahan. Bukan hanya itu aja di arah top lane, DJ Khalid on the floor benar-benar bebas banget untuk dapetin 1 buah gold protection. Bakal coba dikawal Pew, bakal coba untuk mengganggu pergerakan Iya, dari seorang Yuzong. Kali ini lihat Yuzongnya bakal di pressure dan Hehehe. dia untung banget. Di King malah dapetin 2 poin. Mati pun enggak sama sekali. Benar, naik sekusirnya yang enak banget dari bagian atas, tapi sekarang akan terjadi perebutan di area Alekto-nya dikeluarkan, sakit banget. Pandanya langsung Bukan hanya itu aja, tapi Asap Force sekarang belakang kita harus tumbang. S-nya menuju ke arah red buff terlebih dahulu, tapi para pemain dari tim Pred Wait, nggak bisa wait. membiarkan begitu saja retribution yang tepat dari seorang AC membuat dia berhasil mendapatkan orange buff-nya. Tapi ini semakin kecil lagi lah area pertahanan dari Burmeskol. Mereka cukup tertekan di bagian bawah. Kita lihat tapi di bagian tengah sepertinya akan menjadi milik dari Brand Esport maybe. Nggak efisien lagi, dia harus maju karena kita lihat ada 1, 2, 3 damage dealer yang siap untuk menghujam ke arah maybe. Iya, sementara Lastinya itu dia nunggu banget sih. Dia nunggu dia dekat dengan orange buff-nya. Dan kalau sampai orange buff-nya keluar, itu bisa ya gendong 1, 2 mungkin kalau ada orang ya. Di arah top lane, Walah, berhasil lah. mendapatkan 1 buah tuh ada tambahan menuju ke arah belakang. Lihat ibunya disundul oleh hantaman benda tumpul yang beracun memilih untuk mundur dari. Alah, Oh my god, berhasil dapatkan 1 lelenya ditarik dengan Garuda Soliter. Berhasil dapatkan oleh seorang Cloud-nya. Cloud di sini Ruby Dede, gocek saja. Nggak dapetin apa-apa. Mana tapi di bagian atas kita lihat Leipzig terkurung. Nah loh, bisakah dia kabur sedikit lagi SP tersisa? Tapi ternyata sedot darahnya. Lunox pun harus pergi. Lelelele Jauhead numpang lewat bang. Permisi, kita mah anak baik-baik bang, gak ngapa-ngapain ya. Pasifnya berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Lunox untung masih ada Purify, karena kalau nggak ada Purify itu bakal menjadi bencana untuk tim Brand Esport. Mereka udah mulai tersusul sedikit demi sedikit. Di menit yang ke-6 sudah ada 8 poin untuk Brand, sedangkan untuk Burmeskol hanya 4 poin. Ada 19k net worth yang dimiliki oleh Brands Esports, sementara ada 15,6 yang dimiliki oleh Burmeskol. Masih bersembunyi di balik rumputan, udah ada pergerakan juga. Ya ampun, damage gede banget, tapi ternyata untuk dia dilompatin dengan dari Raging Sandstorm. Mau kemana kamu nak? Naganya harus punah. Presisi sekali, Presis. padat semua damage-nya masuk. Nggak ada yang kebuang dengan sia-sia. Yap. Dan bahkan mendapatkan seorang Yuzong yang bisa mengacak-acak ke arah backline. Di sini momentum mereka untuk mendapatkan turtle bakal lebih besar lagi. Lihat, nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Nggak ada yang sepadat itu damage-nya. Benar sekali Bapak, ini pas banget serangan antara kanan dan kirinya. Iya. Itu memang benar-benar menghasilkan sebuah damage yang benar-benar menyakitkan dari mana. Dan bahkan yang aku kira, Lunox bisa menggoyangkan laning. Dan kali ini Lunox-nya benar-benar my bukan menggoyangkan God. lagi, tapi menghancurkan. Dan di arah belakang sana berhasil mendapatkan 1 mobil tambahan, tapi ternyata tidak. Dilempar kitnya. Oh my god, masih bisa bertahan. Asal dan lihat, 1 kali tamparan mouse menuju ke arah tengah, langsung ada blending. Duet, nyambung ke 15 miliar. Kemudian damage cukup besar. Bahkan ada Quicksan Cut di belakang sana. Katisi bermain dengan cukup baik dan dilempar ke arah belakang dari seorang pelatihnya. Oke, sementara Flapsy-nya masih bertarung melawan Cloud-nya tepat berdekatan sekali. Dikeroyok habis-habisan, dilompatin lagi. Hilang sudah Flapsy-nya, nggak kuat lagi. Ribo hanya bisa melihat dari dalam rumputan tanpa memberikan apa-apa. Tapi Purple Valve-nya bisa diambil oleh Brand Esports. Sekali lagi itu adalah suatu keunggulan dan Kartisi. Kalau kalian lihat atau kalian perhatikan dengan seksama, Ya, dia itu narik mundur. Naganya ditarik di belakang, gangguin dia. Dia tahu banget, oke kita mainan naga, tarik ulur, tarik ulur, maju mundur, Wah, itu kalau udah dimaju ya mundur kan? dia tarik ulur. Eh, Buset, wah. Pong. Itu nggak ada yang bisa lagi. Nah, Dan ya itu dia haitingnya. licin banget gitu loh. benar sekali. Gimana nggak bisa ditangkap juga? Untuk Betul, bisa betul. dilempar ke belakang. Iya. Haitingnya tuh bagus banget. Itu yang memancing keributan. Karena dari tadi tangkapan dan cengkeraman dari Jauhead itu pas banget gitu. Udah kayak atlet poli dari tadi, Bang. Atlet basket memang benar ngelemparnya jago banget, Pak. Dilihat Ya. dari itemnya, ini bakal berat banget sih harusnya. Iya. Untuk Burmeskol langsung masuk seperti tadi. Kayaknya Burmeskol harus melakukan flanking, diputar dulu arahnya.
Dan mungkin bisa dibilang dia nggak bisa langsung masuk ke dive gitu kalau dari AC-nya. Ngerti nggak? Yang kayak Sin main tuh, pinggirnya aja kena, nggak masalah. Main pinggir-pinggiran aja kena, gitu ya. tapi on point. Yang penting berasa dulu Pak, itu Berasa damage-nya Pak. damage-nya Iya. dulu, penting. Ini kan udah mulai berasa tuh, beh. Baru cemplung ya. Udah basah gitu lah. Nah, Yoi. itu dia Pung. Langsung ada Mountain Soccer. Hujan api, pala papa kau hujan api. Dibuka visionnya, udah mulai terlihat jelas bentukan kawan-kawan di mana keberadaannya. Dan para pemain dari tim Brand masih mendapatkan Iya, satu game. Wow, udah ada enchanted talisman yang diambil oleh Pew. Akan ada regen mana yang dia milikin, akan ada cooldown yang dia milikin. Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Lunok dan sekarang udah mulai terjadi Hurricane Dance langsung dikeluarkan. Alekto kali ini langsung menabrak, Oh my God. membuat garis lurus, membuat jalan tol. Tapi ternyata, wow, ada satu setruman yang terlihat yang ada di tengah-tengah sana. Tapi ternyata Dinya menuju ke arah seorang counter D. Lastinya pun harus ditumpangi oleh seorang Selena. Di memilih untuk mundur. Ada Pew di sana. Wow. Dengan lelenya ternyata di sini menjadi bencana untuk Brand kehilangan 3 playernya. Ribo baru mau datang, tapi ternyata DJ Khalid on the floor sedikit terlambat. Ruby D masih bisa dihindari dari Senji Senstromnya. Membuat 2 versus 1. Hujan api, balap apa hujan api lagi dan lagi. Reggie Sandstrom dan juga Quicksand God ternyata belum bisa membuat hasil yang maksimal untuk seorang Ribo yang bukan Kribo. Ini loh, ini Burmis. Mereka masih punya chance sekarang untuk bisa kembalikan setelah berhasil untuk memenangkan duel tadi. Yap. Ya itu karena dari Haritnya berhasil untuk menyelesaikan Holy Crystallia. Damage output bakal lebih tebal lagi dan kalau kita perhatikan juga Burmis Gold ketika ada satu buah Zaman Force yang diletakkan di bagian tengah itu sudah harus komit dari brandnya. Mereka udah ada punya jalan keluar lagi. Mereka harus fight dan fight di atas dari Zaman Force. Oh, dari seorang Kartisia dilempar ke belakang, pintar banget karena Lesti bisa dibilang kalau dia nggak dilempar bakal dijepit abis-abisan sama seorang mungkin. Iya, sama seorang mungkin. Maybe Pak ya. Maybe. Iya, sama seorang mungkin. Untung saya agak bisa dikit-dikit ya Pak ya. Lah. Sementara itu masih melakukan farmingan aja terhadap Kalsinya di bagian tengah. Lunoxnya masih on terhadap Lion of Order-nya. Dia bersiaga, belum mau berubah ke mode draftingnya. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Lasi-Lasinya malah terpojok. Jauh headnya menghilang. Alekto dikeluarkan, langsung menabrak ke arah Akainya. Tapi Akainya pun masih bisa kabur ke bagian yang berbeda. Alright, bukan itu aja, dibebas banget lagi dan lagi Yuzongnya. Ribunya kali ini gak usah pertandingan cukup banyak. Masih ada Quicksand God menuju ke arah belakang dari Senstromnya. I can saw you the woo. Sekali lagi. AC-nya masih bisa selamat kali ini. Meanwhile di arah bottom lane, Haritnya berhasil mendapatkan turret tambahan. Ada ikan apa? Ada ikan paus ya, ini dia. Sebentar. Betul. Coba kita lihat dari brand sendiri. Brand butuh asuransi damage. Siapa? Dia bakal rely atau bakal bergantung dari Lunox kah nanti? Atau Ya. Benedetta? Sedangkan Lunox. kalau dari Burmis kita tahu banget mereka sudah punya dua. Mereka punya Cloud yang tadinya sudah mulai muncul ke permukaan karena udah jadi ya Golden Staff, Demon Hunter Sword, dan juga tadi ada Harit. Ya. Haritnya yang ini ngerepetin banget, bener-bener ngebuat kayak dari brand. Aduh ini susah nih buat ngelawan Haritnya, kita nggak bisa single target dia atau lebih ke arah kayak kalau kita team fight Haritnya masih ada di sana, dia bisa slide kiri slide kanan gitu loh. Oke, ini kalau dari brand sendiri sih kalau pulang ya emang antara Isansin ya emang Isansin dengan si Lunoxnya sendiri karena Lunox walaupun dia hanya single target nantinya dengan Chaos Soul yang dia miliki, tapi setidaknya burst damage yang dia miliki bisalah mereka ya. dengan lock targetnya pasti mereka akan ngelock ke arah hero-hero yang emang menjadi kunci permainan dari tim lawan gitu. Tapi di sisi lain, Burmis ya, mungkin dia bilang kalau misalnya dia berhasil mendapatkan momentum yang cukup bagus. Tapi kalau dia ulangi dengan team fight yang barbar, itu udah gambling banget. Ini udah mulai mengarah ke arah late game. Iya, Gambling yang betul. besar itu nggak bisa diambil dengan terlalu sering lah. Yep. Maksud aku, Bung. Tapi kalau gue lihat tadi ya, Yisunnya memang bisa dipisahin sih dari fight-nya. Naganya loh. Dinya kan? Ya, D-nya tuh selalu ke Yisanshin. Jadi dia nggak bisa bebas banget, dia masih dikejar-kejar. Teman-temannya lagi fight nih berempat nih lawan Harit, ya kan lawan siapa tuh? Lawan Cloud. Berempat ya, dia suka yang rame-rame. Iya, dia Benar. berempat gitu kan. Jadi saking ramenya dia gitu kan. Satunya dipisah di Iya. belakang gitu loh. Si D ini cuma pengen satu orang aja. Kata Satu sih. rame-rame. Jadi card easy aja targetnya dia. Ya, itu dia yang benar. Enaknya satu orang itu harus dipisahin. Karena kalau enggak, Kaltezi itu bakal bisa bantu support. Bisa bantu menggoyangkan di saat team fight. Dan harusnya, kalau menurut aku pribadi ya, hal seperti itu harus dilakukan terus-menerus sampai Burmis mendapatkan poin untuk game kali ini. Kalau dia mau menang. Tapi kalau Yap. misalnya Brand mau menang, si Kaltezinya coba mungkin bisa mengumpat. Yap. Sampai udah jelas, bentukan warnya udah tahu mengarah Seperti kemana. apa? Yap. Ya seperti apa?
baru dia buka. Oke, Iya. berarti dia ngumpet dulu, Ngumpet nggak dulu. terlihat dulu Ya sampai dengan pokoknya naganya di teman-teman yang lain dulu nih. Ah, ya. naganya di teman, iya benar. Naganya kalau udah nyangkut di sana, dia baru keluar. Nah, Oke. karena apa? Karena ketika visionnya terbuka sangat jelas, udah pasti semua menuju mata dibuka jelas itu visionnya Kaltesi, semua mata tertuju padanya. karena sejauh ini berarti Karzila yang masih digerebek-gerebek Betul, mulu ya. betul. Berarti Iyalah. setelah ini waktunya Karzi untuk menggerebek gitu ya. Nggak bisa, Enggak, nggak bisa. dia nunggu Nunggu. dulu. Dia Dia keluar keluar dari dulu, mana nih gitu loh. Naga keluar baru dia yang gerebek gitu Enggak, loh. naganya turun. Oh, naganya turun, Kalau ya. naganya keluar ya sama aja Oh, dong. iya. Naganya turun dulu baru Iya. dia keluar. Naganya landing ya. Kalau sama-sama naganya lagi terbang mah Wah. bahaya, Bro. Oke, kita balik lagi langsung ke Lane of Down kali ini. Di depan sana udah ada seorang Platzi yang bisa dibilang cukup baik menggunakan Benedetta-nya, tapi kali ini agak kurang efektif karena permainan dari tim Burmese Ghouls yang ternyata membuat tim Brand cukup kewalahan. Walaupun dari network dan juga turret lebih diunggulkan oleh tim Brand Esports. Oke, ada 1, 2, 3 hero yang udah berkata, udah level 15 juga untuk Kalzi-nya. Dari S juga udah level 15, 406, Kalzi 302. Ya udahlah sama-sama kaya sejauh ini untuk masing-masing core. Tapi dari objektif yang kita lihat mungkin Burmese agak sedikit lebih unggul daripada Brand Esports ya, karena inner turret di bagian atas masih ada, inner turret di bagian bawah juga masih ada, di bagian tengah juga masih lengkap banget. Oke, untuk Wawa, tapi kali ini lihat permainan dari Burmese Ghouls dibuka visionnya. Ada Hari Taman Force yang Weh, Retribution diamankan oleh seorang Cloud. Kali ini bakal coba dipasang divide dan ternyata Platzi di arah sana. Dan divide dari seorang Anjal berhasil mendapatkan 1 poin taman dan gak memilih untuk mundur, memilih untuk balik lewat jalan kaki. Bukan mirror image, Ruby Dede masih menggoceh. Platzi 1 hit terakhir ternyata gak mau dipasangkan oleh seorang Platzi dan teman-teman. Iya, di tengah bahkan Kalzi-nya pun harus hancur. 3-4 orang hilang sekaligus dari Brand Esports. Kesempatan yang sangat-sangat besar dimiliki oleh Burmese Ghouls. Wow, apa yang terjadi? Oke, tadi fight yang gak rapi sekali sih dari Brand Esports. Kita melihat juga di sini Ace-nya sudah menjadi-jadi. Ya. Ace menjadi-jadi, belum lagi adanya Ruby Didi dengan Haritnya dia yang kali ini sedang bawa Lord. Kalau aku bilang sih tadi fight yang ya sangat terburu-buru sih dari Brand. Mereka coba buat ke-steal ya, snatch buat dari Lordnya dan ternyata gagal. Masih ada Retribution disimpan sama Ace juga dan bahkan dari Basic Wave bisa dapetin pemain dari Brand Esports. Kalau Iya, ya, tapi wow. tadi itu datangnya dari arah belakang loh Mawa. Mereka muter apa gimana? Tapi Lordnya udah rage kali ini. Yoi. Oh, belum ada Resistance Storm dikeluarkan. Dari Kaltesi memilih untuk mendapatkan 1 buah Lordnya dulu. Dan benar-benar gak ada cover sama sekali. Maybe udah siap. Dia udah punya Hunter Strike. Kali inilah sama First telah dikeluarkan. Lasih, Kaltesi di arah mid lane. Seperti gak ada yang mau komit. Mereka masih menunggu Super Minion di arah bottom dan juga di arah top lane. 50. Iyo, udah 1 lah bisa Rauta dilemparkan. Nah ini dia, Black Dragon Pop udah mulai masuk, belum landing, belum turun ke bawah. Udah ada pilihan overloader juga yang dikeluarkan sedikit lagi di bagian bottom lane. Ih gemes banget, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Nah Ruby Didi segemes juga kayak pulung, berhasil menghancurkan ini Tapi tentara. ternyata bakal coba dipasang di Kati kali ini. Maybe sudah melihat ada posisi yang cukup baik. Dan ternyata tidak ada inisiasi lebih lanjut. Lawan posisinya, lihat posisinya, kecium bau aroma pandanya, memilih untuk mundur dari seorang Maybe. Ada bau panda nih. Bau panda nih. Dicari langsung. Sementara Ribo juga masih aja clear terhadap wave minion yang akan menabrak ke arah area pertahanan mereka. Kit di bagian tengah mulai menggaruk-garuk di bagian atas. Benedetta-nya ingin keluar dari kandangnya. Tidak mau berada di bagian dalam, dia ingin melakukan split push ataupun menghantar wave minion yang mereka punya. ya karena dia yang paling licin di antara yang lain. Jadi dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa menghantarkan minion-minion buat lebih dekat lagi ke base lawannya. Dan tahan dulu karena di Purple Buff sudah ada duel yang terjadi sekarang 40. Yoi, ini dari Brand Hoda dari dikeluarkan, ini ada lane point sangat baik. Lalu udah ada mode Oh, gasolnya. satu, dia lihat langsung kejepit di arah belakang sana. Mau coba di follow up, skill didapatkan. Platzinya masih coba mundur, tapi Kaltesinya yang ditumbangin. On point, damage-nya on point. Kaltesinya butuh 40 detik sebelum dia hadir lagi di lane of down. Tapi 5 pemain dari tim Burmese Ghouls sepertinya masih mau lebih. Mau dapetin inhibitor, mau coba di clearing minion di arah mid lane. Apakah berhasil mendapatkan 1 pemain tambahan, tapi kali ini dari seorang Lunox harus hilang. Lunox-nya tumbang, dan ini bencana untuk tim Brand Esports. Yoi, Burmese Ghouls mulai menggila, mulai memberikan damage-nya. Benedetta mau kemana nak? Sini ada Chrome. Nah, langsung dijepit begitu aja. Ranking Sentrum pun tidak kuat untuk menahan fight-nya. Damage yang diberikan kepada best turret dari Brand Esports. Akainya lihat terjepit, tak bisa bernapas sama sekali di sana. Langsung menjepit pemain dari Brand Esports dan dia cuma bisa pasrah.
pasrah Pak. Mau gimana lagi? Regen Center main terakhir tadi gimana? Nggak bisa juga. Gak bisa Udah nggak bisa lagi. apa-apa sama sekali ya.